tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Rakuti Mencari Guru. Dalam seri ke-91 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Tatok sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ratanja berhasil melakukan pembedahan. Dengan menggunakan pisau kecil tajam berkilat-kilat pemberian Tabib Wong, bisul Sang Prabu dapat diangkat, mata dan akarnya dicabut. Sang Prabu kelihatan sangat gembira dan lega. Beliau menepuk-nepuk pundak Ratanja sambil tersenyum puas. Bagus, bagus. Kau hebat sekali, Ratanja. Ampun, Gusti Prabu. Maafkan kesalahan hamba. Kalau sekiranya pekerjaan hamba kurang berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara, maklumlah, hamba masih belum begitu berpengalaman. Tidak. Aku sama sekali puas melihat pekerjaanmu, Ratanja. Baru pertama kali ini aku menyaksikan, bahkan mengalami sendiri ilmu pengobatan bedah. Ampun, Gusti Prabu. Ilmu itu bukanlah milik hamba. Hamba belajar ilmu pembedahan dari Bapak Uwong, guru hamba. Ya, sekalipun kau belajar dari orang lain, tapi nyatanya kau sudah dapat menguasai ilmu itu dengan baik. Lihatlah, sekarang aku tidak merasa sakit lagi. Rasanya tidak berdenyut-denyut lagi. Kau sudah mengangkat bisulku dengan sempurna, Ratanja. Iya,
Hamba mohon, hendaknya Gusti Prabu bersabar. Luka itu belum kering benar. Barangkali dalam 2 atau 3 hari, barulah Gusti Prabu benar-benar sembuh. Iya, aku percaya kata-katamu, Ratanca. Nah, sekarang aku ingin memberi hadiah kepadamu. Apa yang kau minta? Uang? Perhiasan? Atau barang-barang berharga yang lain? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sudah dapat gembira jika pekerjaan hamba berkenan di hati Gusti Prabu. Hamba tidak minta hadiah apa-apa. Oh, jangan begitu, Ratanca. Kau pasti menginginkan sesuatu. Ayo, katakan saja. Sungguh, Gusti Prabu. Hamba tidak menghendaki apa-apa. Hamba sudah cukup gembira dapat melaksanakan tugas hamba dengan baik. Tapi aku ingin memberikan sesuatu kepadamu. Kau pantas memperoleh penghargaan dari Prabu Jayanegara. Kalau kuberikan sejumlah uang, sekalipun ribuan kepeng, suatu saat nanti uang itu pasti akan habis juga. Kalau kuberikan sejumlah barang-barang perhiasan, kukira kau memang tidak begitu membutuhkan. Lagi pula barang-barang perhiasan juga bisa terjual habis. Begini saja, Ratanca. Aku akan memberikan sesuatu yang sangat berharga untukmu. Dan sesuatu itu ialah kehormatan. Pangkat kehormatan. Ampun, Gusti Prabu. Tidak. Jangan memotong pembicaraanku, Ratanca. Aku belum selesai. Pangkat kehormatan yang kumaksudkan ialah jabatan atau kedudukan yang kukira jauh lebih berharga dibandingkan sejumlah uang ataupun barang-barang perhiasan. Nah, Ratanca, bagaimana kalau misalnya kau kuangkat menjadi tabib Istana Majapahit? Oh, tabib Istana Majapahit? Ya. Oh, ampun, Gusti Prabu. Apakah pangkat serta kedudukan itu tidak terlalu tinggi bagi hamba, seorang kaula cilik ini? Aku adalah seorang raja, Ratanca. Kekuasaanku tanpa batas. Aku dapat melorot pangkat kedudukan seorang penggawa kerajaan. Tapi sebaliknya, aku juga dapat menaikkan pangkat atau kedudukan seorang penggawa kerajaan setinggi-tingginya. Semua itu tergantung palilahku, izinku. Karena itulah, kau tidak perlu ragu-ragu. Kau juga tidak perlu berkecil hati. Jika aku sudah mengangkatmu menjadi tabib istana, tidak akan ada seorang pun berani meremehkan keputusanku ini. Nah, bagaimana, Ratanca? Jawablah. Aku ingin jawabanmu sekarang juga. Ampun, Gusti Prabu. Bukankah Paduka sudah mempunyai tabib istana yang lain? Lagi pula, rasanya hamba kurang pantas menduduki jabatan yang begitu terhormat. Iya, aku memang sudah mempunyai 2 orang tabib istana. Tapi kalau aku ingin menambah 1 orang lagi, dan orang itu adalah kau, lalu siapa yang bisa mencegah? Katakanlah, Ratanca, siapa yang tidak akan setuju? Ampun, Gusti Prabu. Tentu saja tidak ada seorang pun mempunyai hak untuk mencegah keinginan Gusti Prabu. Nah, kalau begitu tidak ada masalah lagi, bukan? Sekarang tinggal kau sendiri bagaimana? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon Gusti Prabu memberi izin kepada hamba untuk membicarakan hal ini dengan Gusti Ramapati. Sebab selama ini hamba tinggal bersama beliau. Hamba ingin minta pertimbangan-pertimbangan beliau lebih dulu. Ampun, Gusti Prabu. Jika Gusti Prabu mengizinkan, hamba akan memberikan jawaban setelah memperoleh pengarahan serta nasihat dari Gusti Ramapati. Baiklah. Kau boleh minta pertimbangan pada Eyang Pati. Tapi kukira Eyang Pati tidak akan keberatan kau menjadi tabib Istana Majapahit. Nah, kau boleh pergi sekarang, Ratanca. Besok pagi kutunggu jawabanmu. Hamba mohon pamit, Gusti Prabu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
tabib istana. Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengangkat Ratanca menjadi tabib istana Majapahit. Bagaimana menurut pendapatmu, Nyai? Kalau memang benar demikian, artinya Ratanca mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Aku tidak menanyakan soal keberuntungan, Nyai. Aku ingin tahu pendapatmu. Apa kau setuju atau tidak? Kalau setuju, apa alasanmu? Sedangkan kalau tidak, mengapa? Tentu saja aku setuju, Kakang Ramapati. Kukira Ratanca harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sulit bagi seorang tabib ataupun dukun memperoleh peluang sebagus ini. Alangkah bodohnya Ratanca kalau dia tidak bersedia menerimanya, entah karena alasan apa. Apakah hal itu tidak akan membahayakan kedudukanku, Nyai? Kukira tidak, Kakang. Mengapa kau harus khawatir? Ratanca adalah anak angkatmu, dan kau sudah tahu sendiri bagaimana perangainya. Sebentar, Nyai. Kalau Ratanca menjadi tabib istana, pasti hubungannya dengan Gusti Prabu akan menjadi sangat akrab. Apalagi kalau Gusti Prabu percaya penuh kepadanya. Kalau sampai hubungannya dengan Gusti Prabu terlalu akrab, aku bisa menderita kerugian, Nyai. Kau tidak akan rugi apa-apa, Kakang. Ratanca hanyalah seorang tabib. Dia tidak mempunyai pengetahuan ataupun minat mengenai hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan. Mengapa kau harus khawatir? Kalau misalnya dia sudah menjadi tabib istana, pasti dia akan tinggal bersama Gusti Prabu, dan aku tidak akan lagi bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Ratanca. Inilah yang merugikan, Nyai. Aku tidak akan bisa menggunakan kemampuan Ratanca untuk memperoleh perhatian besar dari Gusti Prabu Jayanegara. Tapi Kakang Ramapati, kalau memang Gusti Prabu menghendaki begitu, kau tentu tidak akan bisa mencegah keinginan beliau. Aku harus berusaha, Nyai. Ratanca tidak boleh tinggal di istana. Dia harus tetap tinggal tidak jauh dariku, supaya aku dapat mengawasinya dan memanfaatkannya untuk kepentinganku. Hubunganku dengan Ratanca tidak boleh terputus hanya karena dia menjadi tabib istana Majapahit. Kukira aku harus segera menghadap Gusti Prabu untuk membicarakan hal ini. Maaf, Eyang Patih. Aku memang telah berpesan pada prajurit-prajurit jaga agar jangan seorang pun diperbolehkan masuk ke ruang pribadiku. Tapi karena Eyang Patih yang datang, maka mereka terpaksa minta izin khusus dariku. Nah, ada apa, Eyang Patih? Apakah ada sesuatu yang penting? Ampun, Gusti Prabu. Ampun kalau sekiranya kehadiran hamba mengganggu ketenangan Gusti Prabu. Pertama kali hamba ingin tahu perkembangan penyakit Gusti Prabu. Apakah Ratanca sudah melakukan pembedahan sesuai dengan rencana? Apakah Ratanca belum menceritakannya kepadamu, Eyang Patih? Ampun, Gusti Prabu. Ratanca sudah menceritakannya kepada hamba. Tapi hamba ingin mendengar kesan-kesan Gusti Prabu mengenai pekerjaan Ratanca. Apakah anak itu bekerja dengan cukup baik? Baik. Baik sekali, Eyang Patih. Aku senang melihat pekerjaan Ratanca. Dan bahkan aku bermaksud mengangkat Ratanca menjadi tabib istana Majapahit. Bagaimana menurut pendapatmu, Eyang Patih? Kau setuju Ratanca ku angkat menjadi tabib istana? Ampun, Gusti Prabu.
Menurut pendapat hamba, keputusan Gusti Prabu sudah sangat tepat. Ratanca mempunyai ilmu pengetahuan tentang penyakit dan pengobatannya. Karena itu dengan mengangkat Ratanca menjadi tabib istana, kesehatan Gusti Prabu akan lebih terjamin. Tapi ampun Gusti Prabu, kalau boleh hamba ingin mengusulkan sesuatu. Usul apa, Yang Patih? Katakan saja. Sekalipun Gusti Prabu sudah mengangkat Ratanca menjadi tabib istana Majapahit, tapi menurut pendapat hamba, biarlah Ratanca tetap tinggal bersama hamba. Mengapa harus begitu, Yang Patih? Ratanca bisa tinggal bersamaku di istana ini. Dia bisa tinggal di ruangan belakang atau ruangan samping. Kukira hal ini tidak ada masalah. Memang Gusti Prabu. Tapi menurut pendapat hamba, alangkah baiknya kalau Ratanca tetap tinggal bersama hamba di rumah kediaman hamba. Ratanca masih terlalu muda, Gusti Prabu. Sekalipun dia pandai soal ilmu pengobatan, tapi dia masih harus banyak belajar. Dia belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk bergaul dalam lingkungan istana. Kalau Ratanca tinggal di istana Paduka, hamba khawatir hal itu akan menimbulkan rasa iri bagi para tabib yang lain. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa, Yang Patih. Akulah yang akan bertanggung jawab. Mana mungkin mereka berani melawan perintahku. Ampun Gusti Prabu. Memang tidak mungkin para tabib yang lain berani membangkang perintah Gusti Prabu Jayanegara. Mereka pasti takut. Tapi hal itu tentu saja akan mempengaruhi pekerjaan Ratanca. Karena itu hamba mengusulkan agar Ratanca tetap tinggal bersama hamba. Biarlah hamba yang mengawasi pekerjaannya. Biarlah hamba tetap dapat memberikan bimbingan yang bermanfaat bagi kemajuan-kemajuannya. Sementara itu, dalam 5 hari sekali, Ratanca wajib menghadap Paduka untuk memeriksa kesehatan Paduka. Ampun Gusti Prabu, demikianlah usul hamba. Dan hamba mohon ampun sebesar-besarnya kalau sekiranya usulan hamba kurang berkenan di hati Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana ya? Sebenarnya aku lebih senang Ratanca tinggal bersamaku di istana. Tapi mungkin juga pendapatmu benar, Yang Patih. Ya, sekalipun para tabib yang lain tidak berani melawan perintahku, tapi kalau di hati mereka timbul rasa iri, kukira hal itu akan membuat suasana kurang menyenangkan. Nah, itulah Gusti Prabu. Itulah yang hamba khawatirkan. Bukankah Gusti Prabu juga menginginkan suasana tentram dan tenang? Soal Ratanca adalah soal muda. Dia adalah anak angkat hamba. Hambalah yang akan bertanggung jawab. Baiklah, Yang Patih. Aku setuju usulanmu. Tapi jangan 5 hari sekali. Itu terlalu lama. Ratanca kewajibkan menghadap ke istana 2 hari sekali untuk memeriksa kesehatanku. Baiklah Gusti Prabu. Hamba akan menjalankan perintah Gusti Prabu sebaik-baiknya. Dalam 2 hari sekali hamba akan menyuruh Ratanca menghadap Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Karena persoalan Ratanca sudah selesai, hamba mohon diri. Silahkan, Yang Patih. Dan tolong katakan kepada Ratanca, kalau dia menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan saja apa keinginannya itu. Aku pasti akan meluluskannya. Baik Gusti Prabu. Akan hamba sampaikan kepada Ratanca. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Beres, Nyai. Aku sudah menyampaikannya kepada Gusti Prabu Jayanegara, dan nampaknya Gusti Prabu Jayanegara setuju. Jadi bagaimana Kakang Ramapati? Ratanca tetap menjadi tabib istana Majapahit, tapi dia juga tetap tinggal di sini bersama kita. Dalam 2 hari sekali Ratanca harus menghadap untuk memeriksa kesehatan Gusti Prabu. Bukankah ini lebih baik, lebih aman bagiku, Nyai? Waduh, kalau sampai Ratanca tinggal di istana bersama Gusti Prabu Jayanegara, pangkat dan kedudukanku seperti dilampaui, Nyai. Aku tidak akan rela membiarkan Ratanca begitu akrab dengan Sang Prabu. Bagaimanapun juga Ratanca adalah anak angkatku. Selama ini akulah yang mengangkat derajatnya sehingga dia bisa tinggal di lingkungan istana. Dia boleh maju, tapi tidak boleh terlalu maju sehingga melampaui diriku. Dia tidak boleh berkembang terlalu pesat. Dia harus tetap di bawah pengawasanku, di bawah kendaliku. Dan aku akan tetap menggunakan Ratanca sebagai alat untuk memperoleh apa yang kucita-citakan. Kalau begitu ya sudah, Kakang. Tidak ada persoalan lagi mengenai Ratanca. Kau bisa tidur dengan nyenyak malam ini? Aku akan menemui Ratanca sebentar. Kau tunggu di sini, Nyai. Sang Ramapati melangkah keluar ruangan biliknya. Pembesar kerajaan Majapahit itu bergegas berjalan menuju ke ruangan bilik Ratanca yang terletak di bagian belakang. Cahaya di ruangan Ratanca masih menyala. Perlahan-lahan Sang Ramapati membuka daun pintu. Kau belum tidur, Ratanca? Ratanca? Ratanca, apa yang kau pikirkan? Oh, Gusti Ramapati. Silahkan, Gusti. Apa yang kau pikirkan sehingga kau tidak mendengar kehadiranku? Tidak, Gusti. Hamba tidak memikirkan apa-apa. Ratanca. Iya, Gusti. Kau tidak perlu lagi menghadap Gusti Prabu Jayanegara untuk memberikan jawaban. Aku sudah menjawabnya, Ratanca. Kau tetap diangkat menjadi tabib istana, tapi kau juga tetap tinggal di sini bersamaku. Hanya 2 hari sekali kau diwajibkan menghadap beliau untuk memeriksa kesehatan beliau. Baiklah, Gusti Ramapati. Hal itu sama sekali tidak merisaukan hati hamba. Hamba sudah pasrah keputusan Gusti Ramapati. Hamba tinggal menurut saja apa keinginan Gusti. Kau sepertinya sedang gelisah, Ratanca. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Sudahlah, Ratanca. Masa depanmu cukup baik. Kau sudah menjadi seorang tabib istana sekarang. Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan saja padaku, dan akulah yang akan menyampaikannya kepada Gusti Prabu. Ratanca? Iya, Gusti. Ayolah, kau harus berterus terang kepadaku. Bukankah aku ini sudah seperti orang tuamu sendiri? Kau sudah cukup lama tinggal bersamaku. Kau sudah tahu siapa aku. Kalau kau tidak mau berterus terang, kau masih menyembunyikan sesuatu di depanku, kau tidak jujur kepadaku. Tentu saja aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantumu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Ratanca? Katakan saja. Terus terang saja. Kau tidak senang diangkat menjadi tabib istana? Hamba senang, Gusti. Barangkali kau ingin tinggal di istana bersama Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali kau tidak ingin tinggal bersamaku lagi di sini. Sama sekali tidak, Gusti Ramapati. Hamba sudah cukup puas dan senang tinggal bersama Gusti Ramapati. Mengapa hamba harus tinggal di istana? Hamba sudah biasa tinggal di pondok sederhana. Bahkan ruangan ini terlalu mewah untuk hamba. Bagi hamba, soal tempat tidak menjadikan masalah. Ya, hamba bisa tinggal di mana saja. Lalu kau mempunyai persoalan apa?
Ampun Gusti Ramapati. Hamba merasa lega dan bahagia karena Gusti Ramapati telah memberikan kebebasan kepada hamba. Hamba merasa bahagia karena kesalahan hamba dapat diampuni. Tapi ampun Gusti, hamba juga ingin agar Praharsini dibebaskan. Jadi itu yang membuatmu gelisah. Iya Gusti. Lalu kau ingin bicara apa tentang gadis itu? Kau tahu sendiri bahwa Praharsini telah dipilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Ampun Gusti. Kalau sekiranya hamba diperkenankan mohon sesuatu, hamba mohon agar Praharsini dibebaskan. Menurut pendapat hamba, dia tidak bersalah. Dan dia hidup menderita di ruangan tahanan. Menurut pendapat hamba, dia tidak pantas tinggal di ruangan tahanan. Ampun Gusti Ramapati. Hamba mohon ampun kalau sekiranya permohonan hamba ini kurang berkenan di hati Gusti Ramapati. Kau kan tahu sendiri Ratanca, bagaimanapun juga Praharsini bersalah. Dia berusaha melarikan diri. Dia telah merusak segala rencanaku, bahkan dia menimbulkan banyak korban. Dia hanyalah seorang wanita yang lemah, Gusti. Dia tidak menginginkan apa-apa, kecuali dapat menikmati kebebasannya, sebagaimana layaknya seorang gadis remaja. Ratanca? Iya, Gusti Ramapati. Sebenarnya aku sama sekali tidak setuju pendapatmu, Ratanca. Sekarang bagaimana kalau misalnya permohonanmu kutolak? Aduh, Gusti Ramapati. Hamba hanya tidak ingin melihat gadis itu menderita di ruangan tahanan. Hamba sungguh-sungguh merasa iba melihat keadaannya, Gusti. Jadi bagaimana, Ratanca? Bagaimana kalau misalnya aku tidak menyetujui permohonanmu itu? Ampun, Gusti. Kalau Gusti Ramapati tidak berkenan mengabulkan permohonan hamba, lebih baik hamba kembali ke ruangan tahanan. Itu namanya kau nekat, Ratanca. Apa kau bermaksud menentang aku? Sama sekali hamba tidak bermaksud menentang Gusti Ramapati. Seperti yang sudah hamba kemukakan, hamba hanya tidak sampai hati melihat keadaan Praharsini. Dan hamba sudah bertekad, jika Praharsini tidak dapat dibebaskan, lebih baik hamba kembali masuk ke ruang tahanan. Biarlah kami berdua tinggal di ruangan tahanan, karena memang semua ini gara-gara kami berdua juga. Begitu. Sikapmu ini jelas menyulitkan keadaanku, Ratanca. Tapi baiklah, aku belum bisa mengabulkan permohonanmu sekarang. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Ampun, Gusti. Hamba bersedia menunggu sampai Gusti Ramapati meluluskan permohonan hamba. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ini bisa merepotkan, Nyai. Ada saja Ratanca itu. Kukira permohonannya itu masuk akal juga, Kakang Ramapati. Tapi aku harus bagaimana, Nyai? Ratanca sudah diangkat menjadi tabib istana. Dalam 2 hari sekali dia harus menghadap Gusti Prabu untuk memeriksa keadaan beliau. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau dia tinggal di ruang tahanan? Mengapa kau tidak meluluskan saja permintaannya? Apa susahnya membebaskan gadis yang bernama Praharsini itu? Praharsini sudah ditetapkan menjadi seorang wanita persembahan, Nyai. Dia perlu diamankan. Dia bisa diamankan di rumah ini, Kakang. Mengapa harus di ruang tahanan? Aku sudah berpikir begitu, Nyai. Baiklah, aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Kalau aku tidak meluluskan permohonan Ratanca,
keadaanku bisa bertambah sulit. Baiklah, dalam hal ini aku memang terpaksa mengalah. Sekarang coba kau panggil Ratanca kemari, Nyai. Aku ingin menegaskan sesuatu padanya. Duduklah, Ratanca. Iya, Gusti. Kau tidak usah pergi kemana-mana, Nyai. Kau juga boleh mendengarkan pembicaraan kami. Kau boleh memberikan pertimbangan-pertimbangan jika memang diperlukan. Mudah-mudahan saja aku bisa membantu Kakang Ramapati. Nah, Ratanca, setelah kupikir masak-masak, kupertimbangkan dari segala sudutnya. Sekarang aku akan memberikan jawaban mengenai permohonanmu. Iya, Gusti. Baiklah, Praharsini akan segera kubebaskan. Aku akan memerintahkan beberapa orang prajurit agar mengeluarkan gadis itu dari ruang tahanan malam ini juga. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Ramapati. Tapi hamba ingin tahu, kebebasan macam apa yang akan dinikmati oleh Praharsini? Kebebasan macam apa? Ya, dia tidak akan disekap dalam ruang tahanan lagi. Itulah kebebasan yang kumaksudkan. Apa ini belum jelas? Ampun, Gusti Ramapati. Setelah dibebaskan dari ruangan tahanan, apa yang akan Gusti lakukan terhadap gadis itu? Mengapa kau bertanya soal ini? Kau tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan apa yang akan kulakukan terhadap gadis itu, Ratanca. Tapi baiklah, aku akan menjawab pertanyaanmu. Ya, karena Praharsini adalah seorang wanita persembahan, maka dia harus diamankan. Dia harus tetap dijaga agar jangan sampai melarikan diri lagi. Kami semua tidak mau repot gara-gara tingkah laku gadis itu. Itulah jawabanku, Ratanca. Ampun, Gusti Ramapati. Sebenarnya, kebebasan yang hamba maksudkan bukanlah kebebasan tinggal di luar tahanan. Ratanca, kau jangan membuatku susah. Kau jangan mengada-ada. Kakang Ramapati, berilah kesempatan Ratanca untuk mengutarakan isi hatinya. Dia mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, baik. Ayo, Ratanca, katakan apa yang ingin kau katakan. Ampun, Gusti Ramapati. Bukannya hamba mengada-ada. Kalau hamba menginginkan agar Praharsini dibebaskan, itu hanyalah semata-mata karena hamba menaruh rasa iba pada nasibnya. Hamba benar-benar tidak sampai hati melihat keadaannya. Dia begitu menderita. Dia sudah kehilangan orang yang dicintainya. Dia dijauhkan dari keluarganya. Dan karena penderitaannya itu dirasa sangat berat, dia pernah melakukan usaha untuk bunuh diri. Ampun, Gusti Ramapati. Maksud hamba dengan kebebasan tinggal di luar ruang tahanan itu ialah agar Praharsini diberi kesempatan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri. Aku masih belum jelas. Menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apa maksudmu? Ampun, Gusti Ramapati. Praharsini sebenarnya menolak dijadikan wanita persembahan. Ratanca, dia tidak bisa bersikap seperti itu. Menolak artinya membangkang. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba berkata yang sejujurnya. Selama ini, hamba sudah bergaul erat dengan gadis itu. Hamba tahu apa isi hatinya. Hamba dapat mengerti keinginannya, harapan-harapannya, dan cita-citanya. Karena itu, Gusti, hamba mohon, bebaskanlah Praharsini. Janganlah dia dijadikan wanita persembahan. Tidak bisa begitu, Ratanca. Jelas dia sudah ditetapkan menjadi wanita persembahan.
Dan hal itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kau tidak bisa menekan aku untuk merubah apa yang sudah sejak lama kurencanakan, Ratanja. Dengan cara apapun, tidak bisa. Kakang Ramapati, kukira permohonan Ratanja tidak berlebihan. Dia hanya menginginkan agar Praharsini tidak dijadikan wanita persembahan. Dan mengapa harus Praharsini? Kau masih bisa mencari gadis-gadis lain untuk menggantinya? Tidak, Nyai, tidak. Bagaimanapun juga aku tidak bisa meluluskan permintaan Ratanja. Dan kau, Ratanja, kau jangan coba-coba menekan aku. Kau tahu siapa aku ini, bukan? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tahu siapa Gusti Ramapati. Kalau memang Gusti Ramapati tidak bersedia meluluskan permohonan hamba, maka hamba pun akan kembali kepada tekad hamba semula. Lebih baik hamba tetap tinggal di ruang tahanan bersama Praharsini. Dan hamba juga menolak untuk dijadikan tabib Istana Majapahit. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kurang ajar, Ratanja. Dia membuatku susah. Dia berusaha untuk menekan aku. Ratanja tidak bermaksud membuat susah Kakang Ramapati. Kukira Ratanja masih menyembunyikan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Dia membuatku susah. Sudah jelas dia berusaha menekan aku. Sekarang aku harus bagaimana, Nyai? Kalau Ratanja menolak menjadi tabib istana, aku harus menjawab apa pada Gusti Prabu Jayanegara? Aku harus berkata apa? Keparat, setan alas Ratanja. Dia benar-benar telah memojokkan aku. Seharusnya kau bersikap lebih lunak kepadanya, Kakang Ramapati. Aku masih tetap percaya kepada anak itu. Dia tidak mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Dan dia sama sekali tidak bermaksud merusak rencanamu. Dengar, Nyai, dengar. Kalau Praharsini kubebaskan dari ruang tahanan dan kubatalkan menjadi wanita persembahan, lalu gadis itu kukirim kembali ke desa kelahirannya, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Dia pasti akan bercerita kepada orang-orang. Dia akan membocorkan rahasia yang tersimpan di rumah ini. Tidak bisa, Nyai, tidak bisa. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membatalkan niatku. Praharsini harus tetap dijadikan wanita persembahan. Dan setelah itu, disingkirkan. Ya, kalau begitu kau harus mempertimbangkan apa yang menjadi tekad Ratanja. Nampaknya dia bersungguh-sungguh, Kakang. Dia membela Praharsini mati-matian. Dan kalau dia menolak untuk diangkat menjadi tabib istana, hal ini tentu akan menjadikan tanda tanya bagi Sang Prabu. Itulah yang kupikirkan sekarang ini, Nyai. Aku pasti akan repot menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Gusti Prabu. Mengapa tiba-tiba Ratanja menolak diangkat menjadi tabib istana? Ratanja. Aku sudah berusaha menolongmu, tapi ternyata kau ingin menggigit tanganku. Kurang ajar, Ratanja itu. Kakang Ramapati, janganlah berprasangka terlalu jauh. Sebaiknya kau panggil kembali Ratanja. Untuk apa? Sepertinya dia sudah sangat nekat. Salah-salah dia membuatku tersinggung, dan kalau sampai aku marah, semuanya bisa menjadi runyam. Dalam hal ini, kau harus berkepala dingin, Kakang. Cobalah sekali lagi untuk bisa memahami keinginan bocah itu. Aku tidak tahu mengapa dia tidak setuju Praharsini kujadikan wanita persembahan. Ada apa sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu dicarikan jawabnya, Kakang. Karena itu, sebaiknya kau mengadakan pendekatan lagi. Kau bisa membujuknya agar Ratanja mau berterus terang kepada kita. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu.
Baiklah. Kalau begitu panggil dia kembali. Cepat, Nyai. Panggil Ratanca kemari. Sama sekali hamba tidak bermaksud membuat Gusti Ramapati susah. Hamba hanya merasa iba melihat penderitaan yang dialami Praharsini. Tunggu sebentar, Ratanca. Kau ingin agar Praharsini dibebaskan. Dibebaskan dalam arti tidak lagi dijadikan wanita persembahan. Apa benar demikian? Iya, benar Gusti Putri. Kau pasti mempunyai alasan yang cukup kuat, sehingga kau mempertaruhkan segala milikmu untuk membela kepentingan Praharsini. Nah, Ratanca, Gusti Ramapati ingin tahu alasanmu. Coba jelaskan. Jelaskan mengapa kau sampai membela Praharsini mati-matian. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba memang mempunyai alasan tertentu mengapa hamba menginginkan kebebasan Praharsini. Apa alasanmu? Coba katakan. Tidak usah berpanjang lebar. Tidak usah berbelit-belit. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Ratanca? Ampun, Gusti. Sebenarnya hamba ingin mengawini Praharsini. Apa, Ratanca? Kau ingin mengawini gadis itu? Iya, Gusti Ramapati. Hamba mencintai gadis itu. Dan bagaimana dengan Praharsini sendiri? Apakah dia juga mencintaimu dan menginginkan menjadi istrimu? Iya, Gusti Putri. Kami sudah sepakat. Kami sudah bertekad untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami. Kami saling mencintai. Dan kami ingin membentuk sebuah rumah tangga bersama. Kami ingin mewujudkan cita-cita kami, ialah menjadi suami istri. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba mohon beribu-ribu ampun, karena hamba telah berani berbuat lancang. Ratanca, apa tidak ada gadis lain sehingga kau memilih Praharsini? Hamba mencintainya, Gusti. Dan cinta hamba tidak bisa dipindahkan kepada gadis yang lain. Kau kan tahu bahwa Praharsini itu seorang wanita persembahan. Mengapa kau justru mencintainya? Mungkin pada saat kalian berdua melarikan diri dari Majapahit, kalian mempunyai kesempatan untuk membangun cinta itu. Benarkah demikian, Ratanca? Benar, Gusti Putri. Memang pada saat kami berdua menjadi pelarian, pada saat kami hidup terlunta-lunta di tengah jalan, pada saat itulah kami saling jatuh cinta. Hamba sendiri tidak tahu mengapa hubungan kami terperosok sedemikian jauhnya. Semula kami berdua menyesal, tapi kami bisa berbuat apa? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.